Halo Sobat PPG di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan terkait dengan topik 7 yaitu guru kreatif dan inovatif. Nah, pada kegiatan refleksi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS etika profesionalisme guru. Yang pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Nah, di sini ada dua makna kata ya, yaitu kreativitas dan inovatif. Kreativitas ini mengacu kepada bagaimana seseorang itu bisa menemukan ide dan gagasan baru yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dan inovatif berkaitan dengan bagaimana proses penciptakan sebuah ide dan gagasan itu untuk memecahkan sebuah permasalahan atau untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Nah, sebagai seorang guru kreatif dan inovatif, tentu ini menjadi sebuah tantangan baru bagi kita, terlebih dalam pembelajaran era modern saat ini, di mana tantangan kita sebagai guru inovatif dan kreatif ini adalah lebih kepada bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan yang ada, kita bisa berpikir kritis, kita bisa melihat situasi yang ada di sekitar kita, dalam hal konteks pembelajaran di dalam pendidikan. Nah, guru kreatif dan inovatif ini tentu sangat mempengaruhi pandangan saya sebagai calon guru profesional, di mana sebagai calon guru, saya juga harus, terlebih saya ini adalah guru muda, saya harus bisa menjadi pemimpin bagi peserta didik kita. Nah, karena kita sebagai seorang guru, di kelas kita sebagai seorang pemimpin, tentu dalam proses pembelajaran, guru harus bisa menentukan dengan ide kreatif dan inovatifnya untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi kepada peserta didik dengan mengakomodasi dengan berbagai gaya belajarnya. Nah, tujuan dari pendidikan sendiri kan adalah untuk menuntun kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Nah, kodrat zaman ini mengacu kepada bagaimana perkembangan teknologi, informasi, dan pengetahuan yang berkembang saat ini dari zaman ke zaman itu harus sesuai dengan kehidupan dari peserta didik kita. Jangan sampai kita sebagai gurunya justru dianggap kudet atau kurang update terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Berkaitan dengan kodrat alam, ini bagaimana seorang guru itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar dari peserta didik. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan belajar peserta didik itu beraneka ragam, yaitu guru harus berusaha menyesuaikan dengan latar belakang, berbasis dengan kebudayaan yang ada di mana peserta didik kita itu tinggal. Yang kedua, berkaitan dengan gaya belajar peserta didik, di mana gaya belajar peserta didik kita kan beraneka ragam. Ada yang kinestetik, auditory, dan visual. Kemudian juga bagaimana seorang guru itu bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik dengan memanfaatkan keberagaman yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke dalam pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Nah, saya punya pengalaman bahwasanya guru ini bisa dibilang kreatif dan inovatif. Nah, pengalaman ini saya dapatkan tentu ketika saya melaksanakan PPL di SMPN 3 Malang, yaitu saya dapatkan dari guru pamong saya. Nah, dari guru pamong saya ini selalu bercerita dan saya juga mengamati langsung dalam proses pembelajaran di kelas, bagaimana seorang guru pamong saya ini mencoba untuk menerapkan model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan di dalam kelas. Contohnya, pada waktu itu saya mengamati terkait kegiatan pembelajaran dengan materi keberagaman. Nah, dalam materi keberagaman di tengah Indonesia saat ini, itu beliau menyelaraskan, yaitu dengan mengintegrasikan dengan kebudayaan dari peserta didik SMPN 3 Malang. Nah, salah satu kebudayaan yang ada di Malang ini kan adanya tari topeng Malangan. Iya kan? Nah,
di tari topeng Malangan ini coba diintegrasikan untuk peserta didik bisa mengenal bagaimana kebudayaan tari topeng Malangan ini sebagai wujud melestarikan kebudayaan daerah agar tidak punah oleh zaman. Seperti itu. Nah, selain itu, Bu Yuliana ini selaku guru pamong saya ini juga mencoba untuk mengintegrasikan dengan berbagai permainan tradisional sebagai salah satu wujud keberagaman yang ada di Indonesia juga, keberagaman permainan tradisional. Nah, seperti yang kita ketahui, permainan tradisional saat ini kan sudah jarang sekali ya untuk digunakan atau mungkin dimainkan oleh peserta didik kita. Nah, kecenderungan anak saat ini yaitu menggunakan permainan tradisional lebih kepada permainan-permainan yang sifatnya game online seperti peperangan, Mobile Legends, kemudian Free Fire, dan lain sebagainya. Nah, tentu sebagai guru kita kan juga tidak ingin ya permainan tradisional yang menjadi identik permainan tradisional khas Indonesia ini hilang begitu saja. Maka dari itu dalam konteks pembelajaran keberagaman di tengah persatuan Indonesia tersebut, Bu Yuliana ini mencoba mengintegrasikan dengan teknologi, yaitu permainan tradisional yang diambil adalah permainan ular tangga. Nah, dalam bermain permainan ular tangga ini bukan hanya sebatas permainan melewati hingga sampai babak finish saja, tapi tantangannya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada di setiap mereka menginjakan kaki dalam kotak di ular tangga tersebut. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya ketiga, yaitu bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Nah, cara mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru ini bisa kita lihat bagaimana peserta didik kita tertarik untuk belajar materi yang diajarkan tersebut. Kan tujuan dari belajar tadi adalah menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kan. Nah, maka dari itu ketika kita mengukur tingkat capaian kreativitas dan inovasi ini, kita lihat saja bagaimana peserta didik kita antusias dalam pembelajaran kita. Bagaimana peserta didik kita semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Dan bagaimana juga mungkin peserta didik kita sangat senang ketika mengikuti pembelajaran kita. Nah, maka dari itu sebagai seorang guru, untuk mengukur tingkat kreativitas ini kita perlu adanya pengalaman baru, kita perlu adanya pengetahuan baru yang kita berikan kepada peserta didik kita dengan mengintegrasikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan kebudayaan kita mengintegrasikan dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran sehingga di dalam kelas ini bisa tercipta sebuah pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan, interaktif, aman dan nyaman bagi peserta didik kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat, yaitu apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Ya, pastinya sangat meningkatkan minat dan motivasi belajar dari peserta didik kita. Nah, kalau kita bisa menciptakan pembelajaran tersebut, kita bisa membuat peserta didik kita mudah memahami materi yang kita ajarkan. Bapak Ibu perlu memahami lagi bahwasanya dalam kita konteks mengajar itu bukan hanya sebatas memberikan transfer ilmu kepada peserta didik kita, tetapi dalam konteks pendidikan sendiri itu kita juga ada proses namanya pendidik, di mana ada karakter di sana, mungkin karakter tanggung jawab, karakter kerjasama yang perlu kita ditanamkan dalam proses pendidikan. Nah, jika kita bisa mengintegrasikan dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita, contohnya tadi dengan memanfaatkan berbagai permainan tradisional tadi. Nah, di permainan tradisional ini kan bisa mengasah namanya kreativitas peserta didik. Mereka juga diasah kreativitasnya terkait dengan
tanggung jawabnya, terkait dengan kolaborasinya dengan antar teman agar bisa menyelesaikan setiap tantangan-tantangan yang diberikan. Seperti itu. Jadi, sebuah pengajaran itu bukan hanya sebatas materi saja, guru menjelaskan di depan, bercerita, itu bukan pendidikan saat ini, bukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, tapi berpusat kepada guru. Guru datang ke kelas, hanya memberikan materi, menjelaskan dengan metode ceramah, siswa tidak terlibat, itu bukan pembelajaran saat ini. Namun pembelajarannya saat ini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif lagi kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita lebih mudah memahami materi yang kita berikan berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar mereka, baik itu di dalam kelas atau pengalaman belajar mereka di luar lingkungan masyarakat di sekitar mereka. Oke, selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5. Dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Nah, Bapak Ibu, perlu ketahui bahwasanya dalam kurikulum Merdeka ini, kita dituntut di mana kita mendidik peserta didik kita mengarah kepada di era Society 5.0, di mana selain perkembangan informasi, pengetahuan, dan teknologi berkembang begitu pesat, tapi mereka, peserta didik kita juga dibekali namanya keterampilan interpersonal, yaitu tadi berpikir kritis, kreatif, inovatif, bertanggung jawab. Nah, itu tuntutan ke depannya. Karena ke depan tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menyetarakan adanya perkembangan teknologi informasi ini dengan pendidikan yang berkembang saat ini. Sehingga kreativitas dan inovasi dalam pendidikan itu sangat diperlukan dalam proses, contohnya keterampilan pemecahan masalah siswa. Sehingga di dalam kurikulum Merdeka ini, modal pembelajaran yang ditekankan adalah modal pembelajaran problem-based learning, yaitu modal pembelajaran terkait dengan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu terkait dengan modal pembelajaran project-based learning. Bagaimana peserta didik kita bisa menyelesaikan dengan berbagai project-project yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, ketika dalam keterampilan pemecahan masalah ini, Bapak Ibu guru bisa menerapkan dengan mengaitkan dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Terlebih konteks pembelajaran materi kita kan adalah keberagaman di tengah persatuan Indonesia. Nah, namun saat ini tantangan ke depan kita kan masih banyak lagi. Misal contohnya isu agama yang sedang viral saat ini. Kemudian juga isu diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam yang masih menjadi topik pembahasan dunia saat ini. Kemudian juga mungkin kaitannya dengan isu Papua Merdeka. Nah, itu bisa Bapak Ibu bawa di dalam kelas dan peserta didik diajak untuk berpikir kritis, sehingga tujuan dari berpikir kreatif ini adalah mereka bisa berpikir kritis, mengeluarkan ide-ide gagasannya, baik itu mereka dari sisi sebagai seorang siswa yang sedang sekolah, atau mungkin mereka dari sisi mereka masyarakat, atau mungkin nantinya mereka dari sisi pemerintah. Nah, ide-ide kreatif ini bisa menjadi dasar, saran, dan kritik kepada berbagai pihak terkait pemecahan-pemecahan masalah yang sedang terjadi terkait dengan isu-isu tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6, yaitu bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Nah, ternyata penggunaan teknologi ini sangat berperan penting, Bapak Ibu, dalam peningkatan kreativitas peserta didik kita. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya peserta didik kita kan beragam kan, Bapak Ibu? Nah, perlu adanya integrasi teknologi dalam setiap pembelajaran, sehingga fasilitas penunjang yang ada di sekolah ini juga harus mendukung, Bapak Ibu. Salah satunya ya adanya LCD atau proyektor, sehingga
Bapak Ibu guru bisa berinovasi untuk memberikan berbagai mungkin bahan ajar melalui video atau mungkin melalui podcast seperti itu. Sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih berkembang lagi. Gitu Bapak Ibu. Sehingga selain itu Bapak Ibu guru juga bisa mengintegrasikan teknologi ini dalam proses proyek peserta didik. Mungkin peserta didik diajak untuk membuat video tentang sosial eksperimen. Nah, kreativitas di sini kan sangat dibutuhkan dari peserta didik. Peserta didik dituntut untuk berkolaborasi antar temannya, peserta didik untuk kreativitas bagaimana Angel dalam video, dalam pensyutingan video itu tadi, kemudian bagaimana perekaman suaranya, nah bagaimana proses editingnya, nah ini adalah harapan dari pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, di mana peserta didik terlibat langsung dan mereka bisa menuangkan ide-ide kreativitasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketujuh, yaitu bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kembali lagi bahwasanya dalam konteks pembelajaran di kelas, Bapak Ibu harus bisa menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif lagi, pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengambil pemahaman yang bermakna dalam pembelajaran yang terjadi di kelas. Dan poin utamanya adalah pembelajaran bukan lagi berpusat kepada guru, tetapi harus berpusat kepada peserta didik. Sehingga Bapak Ibu guru perlu adanya ide-ide kreatif dan inovatif bagaimana pembelajaran di dalam kelas itu tidak membosankan. Gitu. Memanfaatkan berbagai pemanfaatan aplikasi teknologi seperti misal menggunakan puzzle mungkin, atau mungkin dengan teka-teki silang, atau mungkin dengan metode cerdas cermat. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan di dalam kelas. Jadi bukan hanya sebatas guru menjelaskan kepada peserta didik materi yang sedang diajarkan. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-8. Yaitu, apakah Anda merasa bahwasannya kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Ya, pasti. Karena apa? Materi yang diajarkan akan lebih mudah dicerna oleh peserta didik kita. Itu poinnya. Pemahaman peserta didik lebih mudah. Karena guru akan mencoba berbagai teknik, berbagai model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Dan yang terlebih lagi, di dalam pembelajaran itu, yang tadi, yaitu harus mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didiknya. Yaitu mulai dari latar belakangnya, mengintegrasikan dengan pengalaman belajar di masyarakat, dibawa di kelas, mengenal budaya di masyarakat, dibawa di kelas, seperti itu. Kemudian juga mengakomodasi gaya belajar peserta didik, auditory, visual, bisa kita berikan dalam berupa video di YouTube mungkin terkait permasalahan, terkait dengan materi pembelajaran, atau mungkin juga kinestetik tadi, yaitu melalui berbagai permainan. Tujuannya kembali lagi adalah pendidikan itu adalah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertanyaan yang ke-9 adalah apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika ya, langkah apa yang Anda ambil? Ya tentunya saya sebagai guru muda mempunyai gagasan, ide-ide inovatif dan kreatif. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi yang ada di sekitar dan berkembang saat ini. Nah, mungkin nantinya ketika saya menjadi seorang guru, dan ini sudah saya terapkan ketika saya melaksanakan PPL di SMPN 3 Malang, yaitu saya mencoba mengintegrasikan berbagai mencoba memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya itu tadi. Yang pertama, saya mencoba memenuhi kebutuhan gaya belajar dari peserta didik itu tadi dengan audio, auditory, visual, dan kinestetik. Saya mencoba itu. Kemudian saya juga mencoba melakukan pemetaan. Nah,
gaya belajar ini saya dapatkan dari pemetaan di awal pembelajaran, yaitu saat assessment diagnosis. Nah, di dalam assessment diagnostik ini, saya mencoba menggali latar belakang dari peserta didik itu seperti apa. Bagaimana kebudayaannya di rumah, kemudian juga bagaimana gaya belajarnya. Nah, tujuannya adalah saya mencoba untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas, seperti itu. Nah, yang ketiga, langkah yang saya capai untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif sendiri, yaitu tentunya saya mencoba untuk menjadi guru dengan melakukan kolaborasi dan praktik baik antar sesama guru. Nah, saya sejauh ini mencoba untuk menjadi guru kreatif dan inovatif ini dengan berbagi pengalaman, berbagi informasi dalam media TikTok, media sosial TikTok. Nah, di dalam TikTok itu harapan saya adalah yang belajar itu bukan hanya peserta didik saya di kelas, tapi saya bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia terkait pendidikan yang berkembang saat ini. Sehingga guru itu juga diperlukan kreativitas dan inovatifnya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi kepada peserta didiknya. Seperti itu. Selain itu, saya juga, yang keempat, langkah yang saya lakukan adalah saya tidak pernah menutup diri saya bahwasanya saya ini adalah guru muda yang paling tahu, tidak. Tapi saya selalu menerima masukan-masukan yang diberikan oleh rekan sejawat saya atau mungkin masukan-masukan dari peserta didik saya. Karena sejatinya kan perkembangan iptek itu kan berkembang begitu pesat ya. Maka dari itu sebagai seorang guru kita juga perlu menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Gimana kita bisa mendapatkan berbagai informasi, kita bisa mengasah keterampilan interpersonal kita berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Baik itu pengalaman yang kita dapatkan secara langsung atau mungkin kita dapatkan dari orang lain. Maka dari itu, sebagai guru yang kreatif dan inovatif, jangan pernah kalian merasa cukup akan potensi yang kalian miliki sampai hari ini. Tapi kalian juga harus terus belajar dan belajar untuk mengembangkan potensi-potensi terbaik kalian yang ada di dalam diri kalian. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita terus semangat untuk menjadi guru kreatif dan inovatif, mencoba berbagai moda pembelajaran yang berkembang saat ini untuk diterapkan di dalam kelas, yang tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih bermakna kepada peserta didik kita, dan kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin di kelas dengan bisa mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik kita, mengasah keterampilan berpikir peserta didik kita untuk kedepannya, karena peserta didik kita adalah masyarakat di era Society 5.0. Karena sejatinya kita bisa belajar dari berbagai tempat. Kalau kita analogikakan bahwasanya belajar itu harus di sekolah dan dengan guru, kita bisa belajar di berbagai tempat itu kita anggap sebagai sekolah. Dan kita belajar dari berbagai orang itu kita bisa anggap sebagai guru. Makanya ketika kita belajar itu tidak terbatas antara ruang, waktu, dan tempat. Semangat terus Bapak Ibu untuk terus belajar, kita berikan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi, karena sejatinya kita adalah garda terdepan untuk mencetak generasi-generasi yang baik, bermoral, berintelektual, ada di tangan kita. Semangat terus Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita untuk memajukan Indonesia bisa kita wujudkan ke dalam pendidikan untuk mendidik anak didik kita. Sampai jumpa Bapak Ibu. Semangat terus untuk belajar. Salam dan bahagia selalu. Salam Pancasila.